Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang an-nasakh. An-nasakh ini adalah menghapus berlakunya sebuah hukum atau mencabut berlakunya sebuah hukum. Ini disebut dengan an-nasakh. Babun naskhi ialah bab an-nasakh. Apa pengertian an-nasakh? An-naskhu adapun an-nasakh maknahu ialah adapun pengertian an-nasakh lughatan secara bahasa, an-naklu ialah memindah. Wakila dan dikatakan maknahu adapun maknanya an-nasakh al-izalatu ialah menghilangkan. Jadi pengertian an-nasakh secara bahasa ini ada dua. Pertama adalah an-naql, yang kedua adalah al-izalah, menghilangkan. Di antara dua pengertian ini, di antara dua makna ini, yang selaras dengan pengertian an-nasakh secara istilah adalah yang kedua, yaitu menghilangkan berlakunya hukum. Wa maknahu dan adapun pengertian an-nasakh al-istilahi yang bersifat istilah, asy-syar'i yang bersifat syar'i, huwa maknahu al-istilahi syar'i, al-khitabu ialah khitab titah, ad-dallu yang menunjukkan ala raf'il hukmi atas terangkatnya hukum, ats-tsabiti yang tetap bil khitabil mutaqaddimi dengan titah yang lalu. Ala wajhin atas dan laulahu seandainya tidak al-khitabud dal lakana sungguh ada apa al-hukmu sabitan ialah tetap, lakana sungguh ada apa al-hukmu sabitan ialah tetap, ma'atarohihi beserta datang kemudiannya al-khitabud dal anhu dari al-hukum. Ini yang dinamakan an-nasakh secara istilah, yaitu khitab yang menunjukkan bahwa sebuah hukum sudah tidak berlaku. Hukum ini sebelumnya telah berlaku dengan khitab yang datang sebelumnya. Namun dengan khitab ad-dal ini, kemudian berlakunya hukum ini diangkat, dihilangkan. Di sini ada kata-kata laulahu lakana sabitan. Artinya, andaikan tidak ada al-khitabud dal ini, hukum yang sudah ditetapkan dengan khitab sebelumnya itu akan tetap berlaku. Dengan syarat ma'atarohihi anhu. Ini merupakan syarat terjadinya an-nasakh. Al-khitabud dal ini harus datang setelah hukum. Tidak boleh bersamaan. Artinya tidak boleh bersamaan. Karena kalau bersamaan datangnya, maka itu nanti disebut dengan takhsis, bukan an-nasakh. Wa qauluna dan adapun perkataan kita, yaitu al-khitab, yashmalu ialah mencakup apa qauluna al-lafdh pada lafad, ay al-mantuqah pada al-mantuq. Al-mantuq ini adalah makna tersurat. Wa mafhumal muwafaqati dan makna tersirat muwafaqah. Muwafaqah ini selaras. Bikismaihi dengan dua bagiannya mafhumil muwafaqah. Al-aula yaitu al-aula yang lebih utama. Yang mana mafhumul muwafaqah al-aula ini disebut dengan fahwal khitab.
Wal musawi dan yang al musawi yang setara. Yang mana mafhumul muwafaqah al musawi ini disebut dengan lahnal khitab. Lahnil khitab. Jadi ini sudah pernah dipelajari terkait masalah al-mantuq dan al-mafhum ini. Al-mafhum itu kan terbagi menjadi dua. Ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Yang muwafaqah terbagi dua. Ada al-aula, ada al-musawi. Mafhumul muwafaqah al-aula disebut dengan fahwal khitab. Mafhumul muwafaqah al-musawi disebut dengan lahnul khitab. Juga mencakup pada wa mafhumal mukhalafati dan mafhum mukhalafah. Mafhumul mukhalafah ini disebut dengan dalilul khitab. Dan juga mencakup wa kulla dalilin dan setiap dalil min adillati syar'i dari dalil-dalil syariat. Idh yajuzu karena boleh an-nashu apa menasakh, menghapus atau mencabut bijami'i dzalika dengan semua itu al-mazkur minal mantuq wa mafhumul muwafaqah. Jadi yang disebut dengan al-khitab itu juga mencakup al-mantuq, mafhumul muwafaqah, baik mafhumul muwafaqah al-aula maupun lahnal khitab. Dan juga mencakup juga mafhumul mukhalafah. Dan juga mencakup kepada semua dalil syariat. Yaitu misalnya ya qiyas, hadis, Al-Quran, ijma, nah ini ya. Wa qauluna dan adapun perkataan kita, wa qauluna dan adapun perkataan kita, yaitu laulahu lakana sabitan, kharaja ialah keluar bihi dengan qauluna laulahu lakana sabitan. Apa yang keluar? Ma apa sesuatu laukana jika ada, apabila ada al-khitabul awwalu apa khitab atau titah yang pertama, mughayyan ialah dibatasi bighayatin dengan suatu batasan, au mu'allalan atau diberi alasan atau diillati bimaknan dengan suatu makna, wasarrahadan menegaskan al-khitabus tsani apa titah yang kedua bibulughil ghayati dengan sampainya batasan au zawalil makna atau hilangnya makna. Fala yusamma maka tidak dinamai apa naskhan pada nasakh. Naskhan pada nasakh. Jadi kalau khitab yang pertama itu dibatasi dengan suatu batasan atau diberi alasan dengan suatu sebab, ya. Kemudian khitab yang kedua datang menjelaskan bahwasanya batasan itu sampai, atau khitab sani ini, khitab yang kedua ini datang dengan menjelaskan bahwasanya makna atau sebabnya itu hilang, maka yang sepertinya tidak disebut dengan nasakh. Meskipun ada al-khitabul awal dan al-khitabus tsani, tidak disebut dengan nasakh. Artinya, al-khitabus tsani tidak menghapus terhadap hukum yang ada di dalam al-khitabul awal. Kenapa? Karena al-khitabul awal itu hukumnya tidak berlaku apabila batasannya sudah berakhir. Atau apabila ilatnya itu sudah hilang. Li'annal hukmal awwala karena sesungguhnya apa hukum yang pertama ghairu sabitin ialah tidak tetap libuluhi ghayatihi karena sampainya batasannya al-hukmul awal au zawali maknahu atau hilangnya maknanya al-hukmil awal. Misaluhu adapun contohnya ma ini yang dimaksud ya. Misaluhu adapun contohnya ma qauluhu ta'ala ialah firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina idza nudiya ketika dipanggil lis-sholati untuk salat miyaumil jum'ah, ini naibul fa'il ya. Idza nudiya ketika dipanggil lis-sholati apa untuk salat miyaumil jum'ati di hari Jumat, fas'au maka bersegeralah kalian ila zikrillahi pada menyebut Allah,
Wadharul bai'a dan meninggalkanlah kalian al bai'a pada jual beli. Di sini mahlu syahidnya adalah wadharul bai'. Larangan melakukan transaksi jual beli pada hari Jumat ketika Jumat itu sudah azan dikumandangkan. Ketika Jumat sudah azannya dikumandangkan. Keharaman melakukan transaksi jual beli ini dibatasi dengan berakhirnya sholat Jumat. Jadi kalau sholat Jumat itu sudah selesai dilaksanakan, maka keharaman melakukan transaksi jual beli sudah tidak berlaku. Kemudian apabila ada ayat yang lain yang menjelaskan tentang masalah berakhirnya atau tentang kebolehannya melakukan transaksi jual beli setelah Jumat berakhir, maka ayat yang kedua ini tidak disebut sebagai nasih atau tidak disebut sebagai nasah. Fatahrimul bai'i maka adapun keharaman jual beli mughayyan ialah dibatasi bingqidha'il jum'ati dengan selesainya Jumat, salat Jumat. Falaisa maka tidak ada qauluhu ta'ala apa firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu fa idza qudiyatis sholatu maka ketika telah dilaksanakan as-sholatu apa salat fantashiru maka menyebarlah kalian fil ardi di bumi wabtahu mencarilah kalian min fadlillahi dari karunia Allah. Ayat ini laisa qauluhu ta'ala nasikhon ialah menasah, menghapus atau mencabut litahrimil bai'i terhadap keharaman jual beli, bal melainkan ayyana menentukan apa qauluhu ta'ala fa idza qudiyatis sholatu ini ghayatat tahrimi terhadap batas keharaman, terhadap batasan keharaman. Nah, batasan keharamannya sudah berakhir begitu ya. Ini hanya ayat yang kedua ini bukan menasah mencabut keharaman jual beli, melainkan hanya memperjelas terkait batasan keharaman jual beli. Nah, ini jual beli ketika Jumat ya. Wa qauluhu ta'ala dan adapun firman Allah ta'ala mahaluhur siapa Allah yaitu wa harrama alaikum dan mengharamkan siapa Allah alaikum atas kalian wa hurrima alaikum ya wa hurrima dan diharamkan alaikum atas kalian soidul berri apa memburu binatang darat madumtum hurma selama ada siapa kalian hurma ialah berihram. Lam yansahu ini merupakan khobar dari wa qauluhu ta'ala ini. Wa qauluhu ta'ala lam yansahu. Lam yansahu ialah tidak menghapus atau mencabut terhadap qauluhu ta'ala. Qauluhu ta'ala apa firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah yaitu wa idza halaltum dan ketika bertahallul siapa kalian fastadu maka berburulah siapa kalian. Nah, ayat yang kedua ini tidak menjadi nasih bagi ayat yang pertama. Kenapa? Li'anna tahrima karena sesungguhnya apa keharaman karena ialah ada apa tahrim lil ihrami karena ihram wa qad zala dan sungguh telah hilang apa ihram bit tahalluli dengan tahallul fala naskha maka tidak ada apa nasakh wala budda ini merupakan syaratnya wala budda dan harus min ayyakuna dari ada al khitabus tsani apa titah yang kedua mutaakhiron ialah datang kemudian anil khitabil awwali dari titah yang pertama. Artinya al khitabus tsani itu harus datang setelah khitab yang pertama. Tidak boleh bersamaan. Kalau bersamaan itu nanti tidak disebut dengan nasakh, tapi nanti disebut dengan takhsis.
Demikian penjelasan tentang definisi dari an-nasakh. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.